Pernahkah Anda melihat peluru berputar? Peluru bisa berputar arah dan kena target. Peluru sampai ke tengah tujuan. Giliran Wesley mencobanya. Ini adalah tembakan membelokkan peluru. Tembakan ini ditemukan oleh pembunuh tingkat atas ratusan yang lalu. Ia mengumpulkan pembunuh terhebat di dunia, membuat markas persaudaraan. Orang ini adalah pembunuh teratas. Hari itu, ia melihat ada musuh di sebelah gedung. Ia ke koridor, bersiap-siap, dan berlari. Musik, menabrak kaca. Musik, loncat beberapa meter. Di tengah, mengeluarkan pistol. Menembak. Sambil berteriak. Begitu hebat. Seperti itu, palanya tertembak. Apakah ada orang hebat lainnya? Betul. Dia. Ia adalah Cross, pembunuh terhebat. Ia raja pembunuh. Ia telah mengkhianati timnya. Pembunuh terhebat. Dibunuh olehnya satu persatu. Untuk menghentikannya, Cross mengejar anaknya, Wesley. Wesley tidak ada kemampuan seperti ayahnya. Kebalikannya, hidupnya berantakan. Saat dimarahi bos, ia sabar. Teman dekatnya kasih ia topi hijau. Ia juga sabar. Wesley punya penyakit kepanikan. Saat ia punya tekanan, jantungnya bisa berdetak cepat 400 kali dalam setiap menit. Darah mengalir ke kepalanya, dan waktu di matanya akan terasa lama. Suatu hari, ia sedang membeli barang, dan ada seorang wanita cantik menghampirinya. Bilang beberapa kata, ia langsung menarik Wesley, menghadang pria yang ada di belakangnya. Terus menembak. Ternyata, namanya Fox, juga pembunuh ternama. Keduanya terus menembak. Wesley langsung kabur. Dan Cross mengejarnya naik mobil. Untungnya Fox datang, dan menyuruh Wesley masuk. Cross dari belakang terus mengejar. Di depan ada banyak polisi. Fox menancap gas, dan membalikkan arah. Mobil sport itu terbang, berputar 360 derajat. Menabrak bus. Terbang menjauh. Wesley dibawa ke markas persaudaraan. Sloan berkata ke Wesley, "Kita akan mencari pembunuh yang membunuh ayahmu. Ia dibunuh oleh pengkhianat, dan akan balas dendam. Gabung sama kami." Sloan kasih Wesley pistol, menyuruhnya menembak lalat. Ia menolak. Jang bercanda. Tiba-tiba palanya disodong pistol. Wesley takut dan mulai panik. Jantungnya berdetak 400 kali dalam 1 menit. Waktu di dalam matanya terhenti. Bisa melihat lalat yang berterbangan. Dan menembak lalat satu persatu. Ia berhasil. Sloan menjelaskan. "Ini adalah bakat kamu. Di dunia ini hanya beberapa orang yang bisa melakukannya. Seperti ayahmu." Sloan berkata, "Harta ayahmu sudah ditransfer ke bankmu. Kalau kamu ingin kehidupan berbeda, kamu bisa bergabung dengan kami." Wesley menjawab akan memikirkannya. Keesokan harinya ke ATM. Melihat jumlah uangnya bertambah jadi 3,6 juta dolar. Sampai di kantor, bos datang dan memarahinya. Kali ini dia tidak tahan. Menyuruhnya untuk diam. Bangun dan bawa keyboard. Kemudian memukul temannya. Naik ke mobil Fox. Wesley mulai bergabung. Ia memiliki bakat memperlambat waktu. Jauh dari itu, ia mulai diuji. Diikat di kursi. Dihajar. Bertarung dengan pemotong daging. Didorong ke kereta. Menghindari semua jenis lubang. Setiap hari dilatih sampai terluka. Tapi markas itu punya obat ajaib. Merendamnya semalaman. Keesokan harinya lukanya sembuh. Kemudian, untuk melatih bakatnya lagi, ia diminta untuk mengambil barang di dalam mesin tenun. Tapi tidak berhasil menangkap. Setelah latihan beberapa waktu, ia mulai stres. Ia ingin jadi seperti Fox. Tidak setiap hari. Ia ingin pergi. Fox mulai menghajarnya. Sloan juga menunjukkan foto orang yang membunuh ayahnya. Ini buat Wesley. Mulai ada keinginan. Hari demi hari. Untuk menguji Wesley masuk ke dalam markas ini. Setiap hari memukul dan melatihnya. Ia berhasil mengalahkan tukang daging. Fox memberanikan diri menghadapi tembakannya. Tembakan peluru membelok. Akhirnya latihannya tidak sia-sia. Ia berhasil. Sebelum melakukan tugas,
Sloan memberikan rahasia markas. Ternyata, di kain tenunan ini, ada nama-nama yang harus mereka bunuh. 1000 tahun lalu ditemukan oleh penenun. Di atas kain, ada garis yang tidak sejajar. Mereka sengaja membuatnya, mencatatnya, sesuai dengan huruf. Mereka sadar ada pesan nama orang, yang menjadi misi untuk markas. Mereka percaya telah diatur. Wesley tidak percaya. Fox cerita masalahnya. Waktu kecil, ia melihat ayahnya dibunuh. Tidak lama, nama penjahat itu muncul di kain. Orang-orang ini semuanya jahat. Mereka tidak membunuh, tapi menolongnya. Wesley tidak ragu. Tugas pertamanya, dari atas kereta membunuh. Berhasil. Tugas kedua, mobil penjahat anti peluru. Wesley dari atas berhasil membunuhnya. Suatu hari, ia melihat Cross. Ia terburu-buru, sehingga tidak tepat sasaran. Ia tertembak oleh Cross. Wesley ingin membalas dendam, dan mencari tahu asal peluru Cross. Bertemu dengan seorang kakek tua. Ia memberitahu, akan mempertemukan mereka. Ia dan Fox masuk ke dalam kereta. Tapi Wesley tidak tahu, rencana awal. Sloan memberikan kain baru. Di sana tertulis nama Wesley. Wesley dan Cross bertemu di dalam kereta. Wesley mulai menembak. Peluru mereka bertabrakan. Ia menggunakan tembakan peluru melengkung, dan melewati wanita itu, dan bertabrakan dengan peluru Cross. Fox menyetir dan menabrakannya ke kereta. Cross mengarahkan pistol ke Fox. Pelurunya menghadang peluru Cross. Ketiganya menembak di dalam kereta. Masinis menekan tombol darurat. Kereta jatuh dari bukit. Wesley hampir terjatuh. Cross langsung menyelamatkannya. Tapi Wesley ingin balas dendam untuk ayahnya. Langsung menembak Cross. Kereta terjatuh dan terjebak. Wesley melihat Cross sekarat. Tapi, Cross kasih tahu dia, kalau ia adalah ayahnya. Markas persaudaraan membohonginya. Lalu Cross mati. Wesley di sana. Ia melihat Fox di belakangnya bawa pistol. Ia tanya Fox, apakah itu betul? Fox menjawab, iya, kita melatihmu untuk membunuh Cross. Ia punya satu kelemahan. Ia tidak mungkin membunuh anaknya. Saat Fox mengarahkan pistol, Wesley memecahkan kaca, dan masuk ke dalam air. Ia tidak mati. Teman baik ayahnya bilang padanya. Ayahnya keluar dari markas. Karena Sloan tidak bisa dipercaya, ia menjalankan tugas sendiri. Markas persaudaraan hanya mencari keuntungan. Wesley kesal, dan akan membalas dendam. Sloan tidak tahu, Wesley yang terlatih olehnya, ternyata lebih hebat dari ayahnya, lebih mematikan. Ia memasukkan banyak tikus, dan membawanya masuk ke dalam markas. Mobilnya masuk, dan dibuka bagasinya. Seluruh tikus keluar. Dengan cepat mereka berpencar. Di tubuh tikus ada bom. Saat waktunya tiba, semuanya meledak. Ia keluar dari markas. Buru-buru berlindung. Semuanya kena ledakan. Lantai bawah sudah beres. Ia naik ke lantai 2. Pakai keahlian pisaunya dan menembak. Tukang potong daging. Ia bisa menahan peluru dengan pisau. Ia menggunakan ekor pedang menembaknya. Dan membunuhnya. Sampai ke lantai atas. Ia dikelilingi. Ia membongkar kebenaran ke mereka. Orang jahat sebenarnya adalah Sloan. Tiba-tiba Sloan muncul dan berkata, mereka semua pernah muncul di atas kain. Semuanya harus mati. Semuanya mempercayainya, tapi tidak dengan Fox. Ia terus percaya kalau yang ia bunuh sudah diatur. Karena semua orang pernah muncul di atas kain. Fox menggunakan satu peluru, menembak seluruh orang di dalam. Terakhir menembak diri sendiri. Sloan kabur. Wesley mulai bekerja kembali. Hari itu, Sloan datang balas dendam. Saat dia balik badan, bukan Wesley. Sloan sadar, ini jebakan. Ini adalah film klasik yang keren. Anda bisa menontonnya.
Saat nonton bisa sambil makan kacang. Minum sebotol bir. Bila kamu tidak puas, bisa cari kami. Selesai.